Selamat datang di webinar Zoho Indonesia, dan webinar ini rutin kita selenggarakan di Zoho Indonesia, dan untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan selami ekosistem Zoho untuk sukseskan transformasi digital Anda. Dengan saya yaitu Handito. Nah, kita mulai aja ya untuk webinarnya sendiri. Nah, ketika kita berbicara tentang teknologi untuk bisnis, biasanya untuk bisnis-bisnis yang baru atau bisnis-bisnis yang mereka sifatnya bisnis-bisnis masih kecil gitu ya, mereka banyak sekali menggunakan aplikasi-aplikasi itu yang relatif sederhana. Seperti apa? Contohnya seperti spreadsheet, kemudian menggunakan juga email. Ini email lumayan populer ya, ada beberapa provider juga. Kemudian untuk accounting software ini pun juga sudah mulai banyak yang mengadaptasi menggunakan hal itu. Kemudian juga virtual meeting seperti Zoom ataupun yang lainnya itu juga sudah populer digunakan, terutama sejak dengan adanya pandemi kita kemarin. Dan juga yang paling nggak ketinggalan, terutama di Indonesia, yaitu sosial media kayak Instagram, TikTok. Itu bisnis hampir semuanya saat ini mengandalkan yang namanya sosial media untuk mereka bisa mempromosikan ataupun mereka bisa untuk melakukan proses penjualan atau proses marketing di sana. Tapi implementasinya seperti apa? Ketika bisnis itu sudah growing dan mereka itu berkembang lebih besar, maka akan ada beberapa problem yang muncul di sana. Misalkan, kalau seandainya ternyata dapat banyak sekali orderan dan kalau seandainya itu nggak di-handle dengan proper atau di-handle-nya itu hanya misalkan menggunakan manual data seperti spreadsheet, itu biasanya nggak ada reminder-nya, kapan deal ini harus di-follow up, kapan prospek ini harus di-follow up, prospek mana yang sudah di-follow up, dan sebagainya, itu akan jadi kendala. Jadi mereka akan kesulitan kalau seandainya bisnisnya sudah mulai berkembang dan spreadsheet itu sudah tidak mumpuni lagi untuk digunakan me mengadopsi atau untuk bisa membantu proses bisnis yang semakin kompleks dengan semakin besarnya bisnis tersebut. Atau yang kedua, bisa jadi karena seandainya memang, oh di awal karena memang nggak ada spesifik target, kemudian nggak ada deadline, nah itu juga akhirnya menyulitkan sendiri nih untuk pemilik bisnis. Nah, di sana akhirnya dibutuhkan yang namanya project management tools. Nah, di situ akan ada beberapa tools-tools lain yang memang digunakan oleh bisnis supaya mereka itu bisa berkembang. Unfortunately, kalau kita ngelihat dari sisi data gitu ya, kebanyakan perusahaan itu mereka masih banyak menggunakan teknologi itu yang sifatnya teknologi dasar, dan teknologinya pun juga teknologi belum teknologi yang canggih ataupun teknologi yang memang lebih advance untuk bisa mendukung bisnis mereka berkembang. Contoh teknologi dasar itu seperti apa sih? As simple as kalau di Indonesia yang paling populer jualan lewat WhatsApp, ngeblas lewat WhatsApp. Kemudian kita bikin grup WhatsApp nih, kemudian kita ngeblas di sana, kita share di sana produk-produk kita ataupun servisnya kita. Itu masih menggunakan tools yang sangat basic sekali. Kemudian ada juga yang menggunakan tools-tools seperti kayak Microsoft Excel ataupun Microsoft Word untuk membuat dokumen. Kemudian ada juga beberapa yang mereka sudah mulai beranjak menggunakan tools online nih, yang mereka sudah mulai berkembang. Sebelumnya hanya mengandalkan kayak WhatsApp, kemudian mengandalkan Excel ataupun Word, mereka sudah mulai beralih, mereka punya website, kemudian mereka juga sudah mulai beralih untuk mereka jualan lewat e-commerce yang populer di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, ataupun e-commerce yang lainnya. Dan mereka juga menggunakan sosial media. Tapi hanya sedikit sekali yang mereka menggunakan tools-tools itu yang sifatnya advance atau tools-tools yang memang sifatnya itu lebih complicated, lebih canggih dan bisa digunakan untuk bisnis yang jauh lebih kompleks. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah CRM. Kalau CRM ini bisa kita integrasikan ke WhatsApp, kita bisa tahu nih behavior customer itu, oh si customer A behaviornya seperti ini, dia purchase purchase prosesnya seperti ini, sehingga kita nanti bisa petakan, oh ternyata untuk tipikal customer yang seperti si A ini, pendekatannya atau approach-nya harus menggunakan cara seperti ini.
Untuk customer B, approach-nya juga dengan cara yang berbeda. Dan semuanya itu bisa kalau seandainya kita menggunakan tools seperti CRM. Tapi kalau kita hanya menggunakan tools basic aja, kita nggak akan bisa dapat insight tersebut. Atau kita juga bisa menggunakan tools yang lainnya nih, misalkan tools untuk BI atau tools untuk analytics. Fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya kita nanti bisa mengetahui, let's say, oh ternyata dari produk-produk yang kita miliki ini, produk mana sih yang paling laris, kemudian jualannya juga segmentasinya di mana yang paling banyak dicari, kemudian untuk vertouch-nya atau misalkan customer ini lebih senang mereka itu terhubung lewat apa sih? Apakah lewat WhatsApp atau apakah lewat sosial media atau apakah lewat e-commerce? Semuanya itu akan bisa kita analisa kalau seandainya data-data tersebut kita olah dan kita masukkan ke dalam tools yang namanya analytics. Itulah pentingnya kenapa kita perlu menggunakan tools yang lebih advance ketika bisnis kita sudah mulai berkembang, ketika bisnis kita sudah mulai cukup banyak customer dan kita membutuhkan tools yang lebih kompleks untuk bisa mengelola pelanggan kita supaya hasilnya lebih baik lagi. So, dengan teknologi yang tepat, bisnis dapat mudah mengatasi tantangan di era hyper-connected ini. Tadi saya sempat singgung beberapa tools untuk CRM, kemudian untuk teknologi yang lainnya. Kemudian ada juga tools yang kita bisa pakai untuk software marketing. Ini bisa kita fungsikan untuk bisa mengelola, let's say kita misalkan punya 5 atau 6 sosial media yang berbeda. Kalau seandainya kita punya software marketing tersebut atau sosial media marketing software tersebut, kita akan dengan mudah mengelola semua sosial media kita itu dengan mudah. Kita nggak harus masuk ke masing-masing sosial media ketika kita melakukan posting, ketika kita mau membalas komen, itu nggak perlu. Itu semuanya akan bisa tersentralize ke dalam satu sistem. Kemudian kita juga bisa berikan akses ke data yang lebih baik dan juga kita sediakan interpretasinya juga. Sehingga ketika teman-teman nanti mau mengambil keputusan, keputusannya itu berdasarkan data atau istilah lebih kerennya itu data driven decision making. Kemudian dengan menggunakan CRM, kita bisa kenal pelanggan lebih baik, kita juga bisa mengelola mereka lebih baik, kita tahu purchasing behavior-nya seperti apa, purchase history-nya seperti apa, sehingga ketika mereka melakukan kontak lagi dengan kita udah tahu tuh, oh ternyata mereka sukanya seperti ini. Jadi ketika kita tawarkan sesuatu yang lain yang related atau mungkin yang ada kaitannya dengan produk tersebut, contoh misalkan, oh sebelumnya mereka beli handphone. Nah, karena mereka udah beli handphone, kita bisa tawarkan juga tuh, misalkan untuk aksesoris-aksesoris handphone yang lainnya. Nah, ini akan bisa kelihatan kalau seandainya kita menggunakan tools yang namanya CRM. Kemudian kita juga bisa, kalau seandainya butuh karyawan, cara untuk merekrut karyawan dan juga memberikan candidate experience atau pengalaman kandidat yang baik, itu pun juga kita bisa gunakan yang namanya recruitment platform, supaya itu lebih mudah nggak hanya dari sisi recruiter, tapi juga dari sisi kandidatnya juga. Kita juga bisa gunakan survei tools atau market intelligence tools. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat insight dari pasar, insight dari customer-customer kita. Misalkan terkait dengan produk, apa sih yang mereka inginkan dari produk ketika kita bicara tentang kualitas. Kualitas seperti apa sih yang diharapkan? Apakah kualitasnya itu dari sisi durability, tahan lama? Kalaupun tahan lama, menurut mereka itu tahan lamanya seberapa lama sih pemakaian? Apakah 1 tahun pemakaian itu menurut mereka cukup atau apakah mereka sampai lifetime, sampai selamanya. Nah, hal-hal tersebut kita bisa dapatkan dengan menggunakan yang namanya survei tools. Dan terakhir, of course, kita juga bisa pakai yang namanya manajemen keuangan dengan menggunakan accounting software ataupun software akuntansi atau software finance lain yang ada keterkaitannya dengan akuntansi. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu memilih suatu software atau pengen menggunakan atau pengen membeli suatu software, itu berapa lama sih waktu yang dihabiskan untuk memilih sebuah software? Nah, kita lihat nih data dari research yang ada. Ini saya ngambil dari SoftwarePad. Nah, ternyata untuk bisa memilih suatu software, durasinya itu akan sangat bergantung kepada jumlah dari karyawan yang ada di dalam organisasi. Kalau semakin banyak karyawan dalam organisasi tersebut, maka
akan semakin lama untuk mereka mengambil keputusan. Karena apa? Karena biasanya untuk pengambilan keputusan itu harus ada layering-nya, nggak bisa diputuskan oleh satu atau dua orang saja. Dan ini akan sangat terkait dengan departemen lainnya. Terutama kalau sudah departemen yang besar, mereka punya departemen IT, itu biasanya prosesnya akan lebih lama lagi. Apalagi kalau sudah masuk ke procurement, itu prosesnya akan semakin lebih kompleks lagi. Tapi kalau kita bicara rata-rata, untuk satu software, kita menghabiskan waktu sekitar 19 minggu untuk kita bisa menemukan dan untuk kita bisa yakin, oke, saya akan memakai software A atau software B atau software C dan sebagainya. 19 minggu ini berarti sekitar 4,5 bulan ya. Jadi cukup lama untuk kita bisa memilih sebuah software yang memang kita butuhkan di perusahaan. Nah, bayangkan kalau seandainya software-nya itu ada banyak, itu satu software aja 19 minggu. Coba kalau seandainya kita butuh nih software untuk sales, software untuk support, software untuk project, software untuk operasional, software untuk back office, software untuk chatbot, akan semakin banyak waktu yang lebih banyak kita butuhkan untuk menghabiskan semua software dan evaluasi software-software tersebut. Dan kalau kita anggaplah itu tadi rata-rata kan kita ambil 19 minggu dan kalau seandainya ada 5 software yang berbeda yang kita pilih, maka kita akan menghabiskan waktu lebih dari 1 tahun hanya untuk memilih 5 software yang berbeda. Ini belum termasuk kalau seandainya termasuk untuk implementasinya, kemudian belum juga terkait untuk change management-nya, ketika karyawan itu butuh pelatihan, ketika karyawan itu butuh untuk di-training menggunakan software-nya, belum termasuk juga untuk proses adopsi dari karyawan supaya mereka tuh bener-bener nyaman menggunakan software baru, itu masih belum termasuk di sana. Jadi akan lebih lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk kita bisa menemukan dan juga mengimplementasikan software-software tersebut. Oke, kemudian saat ini kita akan tanya ke Bapak dan Ibu kembali. Bisa tolong dimulai jejak pendapat berikutnya, Ma'ruf, yaitu terkait dengan jumlah software yang saat ini digunakan oleh Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua di dalam perusahaan. Ini baru ada satu yang menjawab. Silahkan, Bapak Ibu. Ini saya tunggu 1 menit ya. Rata-rata penggunaan aplikasi di tempat Bapak dan Ibu itu ada berapa banyak sih? Mungkin ada yang saat ini pakai, "Oh, saya pakai recruitment software. Oh, saya pakai SRIS. Oh, saya pakai chatbot juga. Oh, saya pakai email marketing." Nah, itu kalau seandainya semuanya itu dikumpulkan, dijadikan satu software-software tersebut, itu ada berapa sih ternyata? Oke, ini ada 6 orang yang menjawab. Ada yang menjawab 16, lainnya kalau lainnya ini berarti saya asumsikan pasti di bawah 16 ya. Karena pilihannya kan 16, 80, dan 110. Oke, saya tunggu 3 detik lagi. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Kebanyakan menjawab paling banyak adalah 16 software, sedangkan yang jawab 80 nggak ada, yang jawab 110 software nggak ada. Lainnya ini berarti kisarannya berarti masih di bawah 16 ya. Nah, kita akan bandingkan dengan ini saya ambil sumber dari Statista, ternyata jawaban Bapak dan Ibu itu kurang sesuai nih. Kenapa? Karena ini menurut Statista ya, sebelum pandemi itu dimulai, rata-rata perusahaan hanya menghabiskan sekitar 12, 16 software selama setahun terakhir. Tapi setelah adanya pandemi, langsung melonjak dari 16 jadi 80 dan terakhir data yang diambil di tahun 2021 ada sekitar 110 software yang berbeda yang dipakai oleh perusahaan dan 110 ini bukan jumlah yang kecil, tapi jumlah yang sangat banyak sekali untuk kita bisa mengelola ataupun kita bisa memanage software-software tersebut. Nah,
pertanyaan saya berikutnya, tadi kan ada Bapak dan Ibu yang menjawab, "Oh, aku pakainya 9 software," ada juga yang jawab kurang dari itu. Nah, sekarang berapa sih yang kita habiskan untuk mendapatkan software-software tersebut atau berapa investasi yang kita keluarkan nih? Nah, sekarang kita lihat ternyata menurut Jitu. Nah, Jitu ini salah satu software reviewer, budget per pengguna adalah sekitar 9.000 per tahun per user. Kalau tadi Bapak dan Ibu 9.000 itu mungkin untuk semuanya, tapi kalau dari Jitu itu menyampaikan 144 juta atau $9.000 itu per tahun dan per user. Kalau seandainya kita bagi per bulan, berarti rata-rata satu perusahaan atau satu orang karyawan di dalam perusahaan itu, mereka menghabiskan sekitar 800 sampai $900 hanya untuk software dan angka ini angka yang sangat besar, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang skalanya enterprise, skalanya yang sudah besar, maka kebutuhannya mereka untuk software pun juga akan semakin banyak dan spending-nya mereka atau investasinya mereka pun juga akan semakin besar juga untuk mereka menginvestasikan software. Saya sempat singgung beberapa software seperti software, kemudian ada untuk HR, ada untuk customer support, ada untuk marketing, ada untuk HR, ada untuk collaboration. Itu ada banyak sekali ribuan vendor yang mampu menyediakan setiap aplikasi individual tersebut. Dan pertumbuhan vendor ini pun juga semakin tinggi. Semakin hari, panjang tahun yang berbeda, jumlah vendor pun akan semakin banyak. Tapi kalau seandainya kita memilih terlalu banyak vendor, maka kita akan mengalami problem juga di sana. Kenapa? Karena kompleksitasnya akan semakin tinggi. Baik kompleksitas untuk kita menghandle software, menghandle vendor ataupun vendor manajemennya sendiri, ataupun kompleksitas dari sisi saat kita in the day to day operation, pada saat misalkan kita butuh untuk supportnya, saat kita butuh untuk panduan, guidance dan sebagainya, itu semuanya akan sangat kompleks. Dan yang kedua, biayanya pun juga akan semakin tinggi. Belum terkait dengan masalah implementasi. Apalagi kalau seandainya satu software dengan software lainnya ini mereka tidak terintegrasi atau mereka tidak berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini akan mempersulit juga terhadap namanya proses implementasi tersebut. Belum lagi termasuk kalau seandainya ada fitur updates, kemudian terkait dengan pelatihan-pelatihan, karena beda software akan ada beda UI dan UX-nya. Experience-nya akan berbeda. Jadi orang juga pasti mereka butuh waktu untuk mereka mengetahui ataupun mereka untuk bisa membiasakan diri menggunakan software tersebut. Jadi memiliki terlalu banyak software itu, terutama memiliki terlalu banyak vendor, itu nggak akan baik untuk bisnis. Nah, coba kita lihat sisi lainnya. Bagaimana sih jika seandainya kita lihat ada satu vendor yang mampu menyediakan berbagai aplikasi bisnis yang Anda butuhkan. Keuntungannya apa? Keuntungannya Anda akan lebih mudah dari sisi pengelolaan vendornya, kemudian dari sisi integrasinya itu juga akan lebih cepat karena ekosistemnya sudah terbentuk, dan juga ada hal-hal lainnya nanti yang akan saya jelaskan lebih lanjut di sana terkait kebutuhannya. Nah, untuk itu saya kenalkan di sini ada ekosistem dari Zoho. Saya akan kenalkan Zoho sendiri bahwa kita software provider dan kita menyediakan banyak sekali aplikasi yang berbeda untuk kebutuhan bisnis. Ada aplikasi untuk sales marketing, ada untuk HR, ada untuk help desk IT, custom solution, office suite, dan juga kita punya yang namanya email and collaboration software. Ayo kita coba bedah satu persatu lebih detail. Yang pertama yaitu aplikasi untuk marketing. Nah, aplikasi untuk marketingnya di Zoho sendiri kita punya banyak. Kita punya sekitar 8-9 aplikasi khusus untuk marketing. Apa saja? Yang pertama yaitu kita punya yang namanya Zoho Sites. Zoho Site ini apa? Adalah aplikasi yang kita bisa gunakan untuk kita membuat website, dan sifat untuk membuat website sendiri kita nggak perlu menuliskan yang namanya HTML code, kita nggak perlu punya kemampuan coding untuk kita bisa membuat website karena
sifatnya low code, sifatnya drag and drop, layoutnya tinggal kita sesuaikan, kemudian juga modul-modul yang mau kita tambahkan, kita juga tinggal ambil, kemudian kita tinggal geser, kemudian kita tinggal tempatkan di mana kita mau tempatkan modul tersebut. Teksnya mau seperti apa, gambarnya mau seperti apa, semuanya bisa kita ubah dengan jadi jauh lebih mudah. Kemudian aplikasi berikutnya di marketing yaitu kita punya namanya Zoho PageSense. Fungsinya untuk apa? PageSense ini bisa digunakan untuk kita menganalisa kinerja web page kita supaya lebih bagus. Dengan PageSense ini kita bisa melihat, oh ternyata untuk button yang ini ternyata dia lebih banyak diklik nih. Atau oh untuk konten yang mulai dari konten atas sampai konten menengah itu yang paling banyak dilihat. Nah, itu semuanya akan bisa kelihatan dengan menggunakan fitur-fitur dari heat map yang ada di Zoho PageSense. Sehingga harapannya apa? Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua di sini bisa mengoptimalkan website yang saat ini dimiliki. Kalau seandainya dinilai websitenya kurang perform, nah itu bisa dianalisa. Apakah memang dari layoutnya yang kurang oke, atau apakah memang dari usernya, itu semuanya akan bisa kelihatan kalau kita menggunakan Zoho PageSense. Nah, kemudian kita juga bisa nih, dari sisi behavior customer-nya seperti apa, kita lihat dari sisi final analytics-nya, semuanya akan bisa kita dapatkan data-data tersebut untuk kita bisa perbaiki terkait dengan kinerja atau performance website kita. Kemudian kita juga punya tools atau software berikutnya yaitu Zoho Sales IQ. Zoho Sales IQ ini adalah chatbot dan chatbotnya ini bisa diaplikasikan ke dalam proses atau ke dalam media yang berbeda. Mulai dari ini bisa diinstal ke dalam website, kemudian bisa diinstal ke dalam sosial media, ataupun kalau seandainya Bapak dan Ibu punya app sendiri, si Zoho Sales IQ pun ini juga bisa di-embed atau bisa dipasangkan di dalam app-nya Bapak dan Ibu. Ini biasanya akan sangat bermanfaat terutama untuk kayak customer service ataupun mereka yang butuh bantuan dari sisi penjualan, mereka pengen tahu tentang produk dan sebagainya. Nah, ini bisa kita buatkan chatbot dan sifatnya itu sangat mudah dari sisi instalasi. Ini kurang dari 5 menit Bapak dan Ibu sudah bisa membuat chatbot yang sangat unik dan sangat bisa membantu untuk bisa menyapa pengunjung, kemudian mengenali pengunjung. Kemudian ini pun juga bisa kita personalize nih. Oh, kalau misalkan dia pengunjung awal, kita bisa tawarkan mereka 20% diskon. Tapi kalau seandainya sudah jadi customer kita dan dia masuk ke chatbotnya lagi, ini pun juga kita bisa arahkan untuk ini yang berbeda, untuk penawaran-penawaran yang berbeda. Jadi chatbot ini fungsinya banyak sekali, nggak hanya sekedar untuk membalas pertanyaan-pertanyaan, tapi juga untuk kita menyapa, untuk memberikan personalized experience juga ke dalam pelanggan kita. Dan pengunjung pun juga bisa memeriksa ketersediaan produk nih melalui chatbot. Jadi mereka nggak perlu ngecek sendiri, mereka tinggal tanya aja ke chatnya, ini produk ini SKU sekian, nomor kodenya sekian, ini statusnya seperti apa. Nah, itu bisa dilakukan melalui chatbot juga. Nah, nanti dari perusahaan itu akan mendapatkan detail secara real time-nya. Jadi akan tahu nih, kelihatan, oh ternyata si ibu ini atau si bapak ini, dia memberikan percakapan apa sih? Dan kalau misalkan masih ada di website pun, kita juga bisa initiate yang namanya call ataupun direct conversation, supaya bisa lebih memahami lagi terkait dengan kebutuhan mereka. Dan ini semuanya data-datanya akan bisa kita masukkan ke dalam sistem lainnya, misalkan ke dalam sistem CRM-nya kita, sehingga datanya nanti akan bisa semakin enrich, data di dalam CRM itu juga akan semakin lengkap dengan tambahan-tambahan informasi-informasi yang lainnya. Jadi kita bisa kalau seandainya terkait dengan komplain, itu pun juga bisa kita masukkan ke dalam CRM system ataupun ticketing system. Kalau ini terkait dengan opportunity, nanti bisa kita share ke sales yang terkait, semuanya itu bisa kita lakukan dengan menggunakan chatbot Zoho, yaitu Zoho Sales IQ. Dan semuanya akan datanya nggak akan hilang, apalagi kalau seandainya kita sudah punya
CRM di sana. Kita kembangkan dan kita integrasikan antara chatbot tersebut dengan CRM, misalkan dengan CRM-nya dari Zoho. Jadi kita bisa ngelihat tuh histori percakapannya seperti apa, sudah pernah melakukan chat apa saja, dan banyak hal lain terkait dengan customer inquiry tersebut bisa kita lihat di dalam CRM kita. Kemudian di Zoho kita juga punya yang namanya Zoho Campaign. Ini fungsinya apa? Yaitu untuk kita bisa melakukan yang namanya email pemasaran. Kalau seandainya kita nih, oh kita punya promo 20% dan promonya itu berbatas waktu gitu ya. Nah, kita bisa gunakan yang namanya Zoho Campaign untuk kita nge-share informasi tersebut melalui email ke database yang kita miliki, ke database customer yang kita miliki. Kemudian ada tools lain yaitu Zoho Social. Fungsinya untuk apa? Kalau seandainya kita punya bermacam-macam akun sosial media yang berbeda, maka kita akan bisa kolaborasikan semuanya itu ke dalam satu platform. Kita akan bisa lihat secara trennya, kenaikannya, engagement-nya, kemudian secara views-nya seperti apa, impression dan sebagainya, tanpa kita perlu masuk ke individual sosial media tersebut. Kita nggak perlu harus ke Instagram untuk kita lihat performance-nya, kita nggak perlu lihat Twitter untuk lihat performance-nya. Nggak perlu karena semuanya itu sudah decentralized ke dalam Zoho Social. Jadi mulai dari untuk posting, untuk kita review, kita publikasikan, termasuk untuk kita build engagement nih. Oh, kalau seandainya ada yang komen dan supaya kita nggak keluput, nah itu bisa kelacak dengan menggunakan si Zoho Social. Kita akan dapat notifikasi secara instan, secara lifetime. Itu beberapa tools populer untuk marketing. Kemudian kita sekarang beranjak ke aplikasi berikutnya, itu aplikasi untuk sales. Nah, aplikasi sales yang paling banyak digunakan yaitu ada tools untuk CRM, ada untuk booking, ada untuk sign, dan ada Begin. Begin ini as a simple version dari CRM kita yang lebih advance. Nah, kita akan lihat untuk fungsinya masing-masing seperti apa. Nah, kita mulai dengan CRM. CRM ini fungsinya untuk apa sih? Kalau untuk sales, kita bisa mengelola semua aktivitas sales itu di dalam CRM. Semua percakapan yang sudah kita lakukan dengan customer, semuanya pun juga bisa ke-record dalam CRM. Baik itu percakapan lewat email, percakapan lewat WhatsApp, kalau seandainya kita integrasikan dengan WhatsApp, ataupun percakapan-percakapan melalui media lainnya, itu semuanya akan bisa ter-record secara komprehensif di dalam CRM-nya Zoho, yaitu Zoho CRM. Dan kalau kita integrasikan antara Zoho Social dengan Zoho CRM, kita akan bisa dapat langsung leads yang dari sosial media masuk ke dalam CRM-nya kita. Jadi kalau seandainya kita promosi lewat sosial media, kita misalkan pasang advertising di sana, pasang iklan di sosial media, begitu customer itu mereka tertarik dan mereka mengisi data di dalam sosial media, maka datanya tersebut akan ketarik secara otomatis ke dalam CRM dan di CRM pun juga akan bisa langsung memberikan identifikasi, oh leads ini atau prospek ini dia datangnya dari mana sih? Apakah dari LinkedIn Ads, apakah dari Instagram, apakah dari website, atau dari aplikasi-aplikasi atau media-media yang lainnya. Salah satu keunggulan CRM yaitu kita bisa ngedetect dia itu datangnya dari mana. Jadi kita bisa gunakan CRM itu untuk menyatukan semua touch point pelanggan. Jadi mulai dari percakapan dengan kita itu apa saja yang terjadi di sana, kita mengirimkan quotation juga bisa di sana. Bahkan ketika kita sudah close the deal gitu ya, dan kita akan meng-convert ini menjadi sebuah new project untuk bisnis kita pun juga bisa integrasikan semuanya ke dalam CRM-nya Zoho. Jadi sehingga ini akan sangat memudahkan kita untuk kita bisa menyatukan semua touch point pelanggan dan ini akan memberikan customer journey yang lebih baik juga. Dan di sales biasanya ketika kita close deal terutama untuk deal yang besar, deal untuk yang sifatnya B2B, biasanya kita perlu ada tanda tangan SO yang perlu ditandatangani oleh customer. So instead of
mereka harus menandatangani secara fisikal ataupun mereka harus nge-upload sendiri ke ekosistemnya mereka, kemudian mereka tanda tangani. Nah, kita bisa integrasikan dengan Zoho Sign. Jadi kita bisa tinggal kirimkan dokumen yang perlu mereka tanda tangani tersebut dengan menggunakan Zoho Sign. Dan ini bisa langsung dilakukan again di dalam CRM. Jadi SO atau quotation itu bisa langsung kita buatkan dan kita kirimkan dengan menggunakan yang namanya ZooSign. Kalau customer itu setuju, mereka tinggal tanda tangan di sana dan hasilnya juga akan langsung ke-record di dalam CRM. Dan ini untuk ZooSign sendiri kita bisa punya beberapa pilihan untuk option for signature, apakah pakai tanda tangan langsung atau apakah pakai inisial atau pakai yang lainnya. Ini semuanya akan bisa record dan kita pun nanti juga akan ada certification-nya untuk menandakan bahwa oh ternyata si A ini dia sudah menyelesaikan proses tanda tangan tersebut, gitu. Nah, kemudian yang lainnya yaitu kita juga bisa memberdayakan aktivitas-aktivitas yang berhadapan langsung dengan pelanggan dan juga dengan sistem back-end kita. Contohnya seperti apa? Kalau tadi sudah ada project yang kita deal-kan, nah kita bisa create project management itu di dalam CRM sehingga semuanya itu akan di satu flow yang sama. Kita nggak perlu harus lompat ke ekosistem yang berbeda, harus lompat ke dalam tools yang berbeda atau aplikasi yang berbeda untuk kita bisa mengelola project tersebut, mulai dari touch point yang pertama sebelum mereka jadi customer sampai project itu terdeliver dengan baik. Nah, ini di dalam CRM kita juga bisa create modulnya dan di dalam modulnya akan bisa kelihatan sangat lengkap terkait dengan milestone-nya, kemudian kalau kalau project itu kan kita juga perlu tahu kan activities-nya itu apa, deadline-nya kapan, statusnya seperti apa. Nah, itu semuanya bisa kita create secara custom di dalam CRM-nya kita. Dan tools lain yang juga sangat penting yang paling banyak dicari oleh pelanggan kita yaitu namanya Booking. Ini untuk apa? Untuk kita bisa menjadwalkan pertemuan dengan cepat di dalam CRM kita. Problemnya biasanya kalau ketika kita butuh untuk ketemuan dengan sales, kita kan biasa ada back and forth discussion, kita tanya gitu kan. Kita email, "Pak, Bapak bisanya meeting jam berapa? Kalau hari Selasa jam 3 sore bisa nggak?" Nah, kita nunggu jawaban lagi. Mereka bilang, "Oh, Pak, maaf saya nggak bisa. Gimana kalau hari Rabu jam sekian?" Nah, kita harus cek lagi jadwal kita. Nah, dengan menggunakan Zoho Booking, proses tersebut bisa kita minimalkan. Karena apa? Karena customer itu mereka sudah bisa melihat jadwal kita itu yang available di jam berapa aja sih dengan alokasi waktu yang berapa lama yang kita butuhkan untuk ketemu dengan mereka. Jadi kita nggak perlu back and forth discussion, kita nggak perlu nanya balik, nggak perlu nanya feedback terkait dengan, oh bisanya kapan dan sebagainya. Mereka tinggal pilih jadwal aja yang sesuai dengan kebutuhannya mereka, dan si sales itu pun juga yang jadwalnya juga available. Dan kita pun juga bisa bawa booking web ini ke database CI kita. Jadi kalau seandainya kita sudah integrasikan CRM kita dengan yang namanya booking software, jadi ketika si customer itu mereka melakukan booking di dalam website, maka ini akan ter-create secara otomatis datanya itu ke dalam CRM. Ini ada contoh sedikit video yang dilakukan oleh teman saya untuk mengintegrasikan antara CRM dengan Zoho Booking. Jadi ini akan sangat memudahkan untuk kita bisa mempercepat proses penjualan dan untuk mensimplifikasi proses untuk kita bisa bertemu dengan sales ataupun ngobrol dengan sales yang terkait. Kemudian aplikasi berikutnya itu aplikasi untuk support atau aplikasi untuk dukungan pelanggan. Di sini kita punya 4 tools yang berbeda. Yang pertama yaitu tools namanya Zohodesk. Dengan kita menggunakan Zohodesk, kita bisa memastikan bahwa semua keluhan pelanggan itu nggak akan ada yang terlewat. Kenapa? Karena kalau seandainya pelanggan itu menyampaikan keluhan, baik itu lewat website, baik itu lewat email, ataupun lewat WhatsApp, ataupun channel-channel yang lainnya, semua itu akan ter-record secara otomatis ke dalam Zohodesk. Dan ketika sudah ter-record, akan ter-create yang namanya tiket, dan tiket ini yang harus diselesaikan oleh agen tersebut, atau agen yang sudah di-assign untuk menyelesaikan tiket
tersebut. Jadi ini kita bisa pastikan bahwa nggak akan ada tiket yang terlewat atau nggak akan ada keluhan pelanggan yang terlewat. Karena apa? Karena kita bisa lihat nih, oh dari semua keluhan pelanggan ini ada berapa banyak sih yang SLA-nya itu atau service level agreement-nya ternyata lebih dari yang kita tawarkan. Misalkan nih, oh kita dalam 1 kali 24 jam harus sudah merespon customer, tapi ternyata di sana, oh ternyata ini lewat dari SLA-nya nih. Nah, ini bisa kita prioritaskan dan kita pun juga bisa setting prioritasnya. Oh, kalau seandainya lebih dari SLA, maka manajernya akan dapat notifikasi dan sebagainya. Kalau seandainya prosesnya akan dieskalasi terus-menerus, itu pun juga bisa kita buatkan secara sistematisnya ke dalam Zoho Desk. Kemudian dengan menggunakan Zoho Desk, kita juga bisa memberikan yang namanya integrasi dengan Sales IQ atau chatbot. Fungsinya untuk apa? Fungsinya jadi ketika si customer itu mereka menanyakan suatu pertanyaan dan ternyata pertanyaannya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan atau FAQ question, frequently asked question gitu kan, atau pertanyaan-pertanyaan yang itu sudah ada di knowledge base-nya kita. Jadi kita sudah punya artikel yang menjawab terkait dengan masalah tersebut. Nah, si chatbot ini dia akan bisa membaca knowledge base kita ataupun FAQ kita untuk bisa memberikan jawaban yang sesuai konteks dari pertanyaan yang ditanyakan oleh si pelanggan tersebut. Ini akan sangat bermanfaat supaya apa? Biasanya kan kalau customer itu mereka menghubungi support, mereka butuh jawaban yang cepat, mereka butuh jawaban yang instan. Jadi si chatbot ini dia bisa membantu untuk mempercepat atau membypass proses tersebut. Nah, kalau seandainya problem tersebut masih belum solve dengan menggunakan artikel-artikel yang disediakan, nah saat itu baru ada namanya human intervention di sana. Saat itu agen atau live agent yang bertugas yang akan bisa membantu lebih lanjut. Tapi selama dengan menggunakan artikel tersebut atau panduan-panduan yang disediakan itu sudah bisa selesai masalahnya, then the problem solve akan lebih cepat dan baik pelanggan dan juga perusahaan juga akan sama-sama happy di sana. Kita pun juga bisa mengintegrasikan Zoho Desk atau ticketing software-nya Zoho dengan menggunakan Zoho Social. Fungsinya untuk apa? Jadi kalau seandainya ada keluhan-keluhan yang disampaikan ke sosial medianya kita, akan bisa terkonvert secara otomatis menjadi tiket. Misalkan nih, oh kita punya sosial media khusus untuk keluhan pelanggan. Nah, setiap komen yang ada di sana atau nge-tag akun sosial media tersebut itu akan otomatis terbaca sebagai tiket dan itu harus diselesaikan keluhan pelanggan tersebut. Ini untuk memastikan supaya nggak terjadi yang namanya karena kan sekarang dikit-dikit viral gitu kan. Jadi setiap ada masalah kalau nggak diselesaikan dia diviralkan. Nah, untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, jadi sebelum api ini berkobar lebih luas, maka si agen akan bisa mendapatkan notifikasi, oh ternyata ada masalah nih yang disampaikan melalui sosial media dan itu harus diselesaikan oleh si agen yang di-assign tersebut, itu. Nah, uniknya di dalam Zoho, untuk semua aplikasi sales, aplikasi marketing, kemudian aplikasi support tersebut, itu kita bundle di dalam yang namanya Zoho CRM Plus. Jadi dalam Zoho CRM Plus itu kalau seandainya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan di sini berlangganan CRM Plus, itu akan sudah dapat yang namanya tools-tools tadi yang saya sampaikan. Tools untuk sales-nya dapat, tools marketingnya dapat, dan juga tools untuk customer support-nya pun dia juga dapat. Tapi kalaupun hanya individual apps yang dibutuhkan, oh aku hanya butuh chatbot-nya saja, itu pun kita juga bisa sediakan di sana. Nah, sekarang kita beralih ke aplikasi berikutnya, yaitu aplikasi untuk finance. Untuk finance kita punya accounting software dan juga beberapa software-software yang lainnya. Yang pertama yaitu Zoho Invoice. Fungsinya untuk apa? Fungsinya yaitu untuk kita bisa membuat invoice, untuk kita mengirimkan invoice, dan juga untuk kita bisa memberikan pengingat pembayaran kalau seandainya pembayaran itu belum dilakukan oleh customer. Jadi dengan menggunakan Zoho Invoice, maka proses untuk penagihan pun juga akan lebih simple dan kita nggak perlu nge-follow up secara manual karena sudah ada pengingat pembayaran secara otomatis di sana. Kemudian aplikasi yang kedua selain Zoho Invoice, kita punya yang namanya Zoho Expense.
fungsinya untuk apa? Untuk merecord yang namanya expense atau pengeluaran dari perusahaan. Baik itu kalau seandainya kita ada perjalanan dinas nih, kemudian kita ada expense atau kita ada pengeluaran yang perlu kita reimburse gitu ya. Nah, dengan menggunakan Zoho Expense itu kita bisa lakukan semuanya dengan lebih mudah, apalagi dengan menggunakan fitur AI, maka kita nggak perlu input manual resip atau struknya, kita tinggal scan aja, maka item-item tersebut nanti akan ter-create secara otomatis ke dalam Zoho Expense. Dan kita juga bisa hubungkan ini dengan kalau seandainya kita diberikan fasilitas kartu kredit ataupun kita misalkan punya kartu sendiri. Nah, ini bisa kita cantumkan ke dalam expense. Kenapa? Karena nanti akan bisa ada automatic reconciliation sehingga nanti bisa dipastikan bahwa untuk expense-nya akan akurat sesuai dengan pengeluaran yang kita keluarkan dengan menggunakan kartu tersebut. Dan di dalam Zoho Expense kita juga bisa atur, kita bisa berikan kontrol yang sesuai, mulai dari kita ada kayak misalkan, oh untuk level staff, untuk hotelnya maka budgetnya adalah sekian juta per hari. Itu nanti bisa kita berikan aturan-aturannya di sana. Dan kita pun juga bisa sediakan, oh kalau seandainya oh, ternyata kalau ada karyawan yang mereka menginput hal yang nggak sesuai, misalkan mereka nge-reimburse alkohol gitu ya, mereka oh misalkan mereka beli kayak bir dan minuman-minuman beralkohol lainnya yang itu tidak di-cover oleh perusahaan. Nah, si sistem ini akan memberikan warning violation ke dalam sistemnya, ke dalam usernya. Dan kalau si user tetap ngotot, maka dia akan nggak bisa nge-submit expense tersebut sebelum expense tersebut itu dihilangkan atau dikeluarkan dari tagihan yang dia berikan ke perusahaan. Jadi bisa kita buatkan sampai seperti level tersebut. Itu terkait untuk financialware baik itu di invoicing ataupun untuk expense. Kemudian di Zoho kita juga punya aplikasi untuk HR. Aplikasi untuk HR yang populer kita ada 2. Yang pertama yaitu Zoho Recruit dan yang kedua adalah Zoho People. Nah, Zoho Recruit ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk proses rekrutmen perusahaan. Jadi kalau seandainya kita butuh karyawan, nah kita bisa buatkan posisinya, kemudian kita juga bisa buatkan yang namanya career page-nya tuh. Supaya apa? Jadi supaya kalau teman-teman kandidat itu pengen tahu lebih lanjut terkait dengan job description-nya seperti apa, mereka bisa langsung melihat di career page yang disediakan oleh Zoho Recruit. Jadi di career page-nya ini bisa di-custom, di-branding sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Dan untuk meningkatkan jangkauan atau untuk meningkatkan jumlah kandidat yang akan apply ke dalam certain job opening atau ke dalam vakansi atau apa istilahnya ya, lowongan pekerjaan ya? Oh ya, ke dalam lowongan pekerjaan. Nah, kita bisa pakai yang namanya job portal. Kayak misalkan ke Jobstreet, ke JobsDB, ataupun ke job-job portal yang lainnya. Dan ini pun juga ada yang bisa sudah di-simplified, kayak misalkan pakai LinkedIn, kemudian pakai Indeed, kemudian menggunakan Jobstreet ataupun JobsDB. Kalau seandainya si kandidat itu mereka udah punya akun di sana, mereka tinggal pakai apply with LinkedIn, easy apply, pakai Jobstreet dan yang lain-lain, datanya itu akan secara otomatis terekstrak di sana. Dan buat kandidat pun kalau seandainya perusahaan juga ingin memudahkan kandidat, kita juga bisa create yang namanya chatbot di sana. Supaya apa? Supaya si kandidat itu juga bisa, let's say kalau misalkan dia pengen nyari pekerjaan yang sesuai dengan skill-nya, nah kita bisa sediakan chatbot tuh di sana. Si chatbot nanti bisa merekomendasikan, oh dengan skill yang seperti ini, ada job opening atau ada lowongan pekerjaan yang sesuai yaitu yang ini. Nah, si chatbot itu nanti akan bisa merekomendasikan hal tersebut ke kandidat. Nah, ini otomatis tentu akan membuat kandidat juga akan lebih senang gitu kan, daripada dia harus nyari-nyari sendiri, jadi dia sudah mendapatkan bantuan dari chatbot yang sudah disediakan oleh perusahaan. Dan dari sisi perusahaan pun, kalau seandainya kita punya banyak sekali CV, let's say untuk satu lowongan pekerjaan kita punya 1000 CV, nggak hampir mustahil untuk kita bisa ngecek semuanya satu-satu. Nah, di sini fungsinya AI itu untuk bisa membantu menyarankan
oh dari sekian ribu CV itu yang cocok adalah yang sekian puluh atau yang sekian ratus. Nah, dari yang sudah cocok itu baru si recruiter akan bisa melihat lebih detail CV-nya, apakah itu memang cocok atau tidak dengan kebutuhan, atau apakah memang mereka mau invite itu untuk ke dalam interview. Nah, itu semuanya bisa kita lakukan directly di dalam Zoho Recruit. Kita nggak perlu keluar dari sistem, kita nggak perlu subscribe untuk video interview sendiri untuk kita undang mereka interview, nggak perlu seperti itu karena semuanya bisa dilakukan ke dalam ekosistemnya Zoho Recruit tersebut. Even kalaupun seandainya kita sudah deal dengan kandidat dan kita akan memberikan yang namanya offering letter gitu ya. Kita pun juga bisa membuat offering letter dengan notes-nya itu yang di-personalize, mulai dari join-nya kapan, kemudian kompensasinya berapa, kemudian acceptance-nya itu harus per tanggal berapa. Dan kita pun juga bisa setting seperti ini. Oh, sebelum offer letter dikeluarkan dan ini dikirimkan ke kandidat, maka harus dapat approval dari manajer yang terkait. Itu pun juga bisa kita buatkan seperti itu. Jadi supaya nggak si rekruternya itu ujuk-ujuk bikin offering letter sendiri, kemudian dia mengirimkan sendiri tanpa sepersetujuan atasan. Bisa kita buatkan sistematikanya seperti itu juga. Nah, kemudian kalau seandainya tadi sudah selesai, oh ternyata sudah join dan bergabung di dalam perusahaan, kita bisa onboard mereka ke dalam HRIS-nya Zoho, yaitu namanya Zoho People. Nah, di dalam Zoho People ini kita bisa buatkan onboarding plan-nya nih. Onboarding plan-nya itu yang mudah buat mereka, yang bisa kita personalize buat mereka. Karena ini penting, kenapa? Karena ketika kita nge-onboard orang safety dengan kita nge-onboard orang sales, pasti prosesnya akan beda kan. Ada beberapa misalkan, oh terkait peraturan perusahaan itu sama, terkait dengan misalkan induksi untuk profil perusahaan, peraturan perusahaan dan sebagainya itu mungkin sama. Tapi setelah itu pasti kan ada proses onboarding yang berbeda kan. Nah, di sini kita juga bisa buatkan proses onboarding yang custom untuk setiap masing-masing individu. Oh, untuk sales maka proses onboarding-nya mengikuti seperti ini. Oh, untuk yang di marketing proses onboarding-nya akan seperti ini. Nah, itu bisa kita bedakan dengan menggunakan SRIS-nya Zoho. Dan ini contoh tampilannya kalau seandainya mereka butuh untuk menyelesaikan, mereka butuh untuk menyelesaikan training yang mana, mendapatkan training yang mana, itu semuanya mereka bisa kelihatan dan mereka juga bisa tahu tuh, oh mereka harus melakukan apa sih setelahnya. Kalau ini sudah selesai, apalagi yang perlu mereka kerjakan. Nah, semuanya itu akan terlihat di dalam Zoho People. Even di dalam Zoho People, kita pun juga bisa tracking dari sisi attendance. Kalaupun seandainya kita butuh mereka untuk check-in di tempat tertentu gitu ya, kita bisa pasang yang namanya face recognition, itu yang pertama. Atau yang kedua, kita bisa pakai juga yang namanya geotag restriction. Jadi si karyawan itu hanya bisa check-in atau hanya bisa absen kalau seandainya dia berada di tempat yang ditentukan. Kalau dia nggak di tempat yang ditentukan, maka dia nggak bisa check-in. Ini pun juga bisa kita buatkan seperti itu. Jadi teknologinya sudah lumayan advance untuk menghindari yang namanya kecurangan-kecurangan. Termasuk juga kalau seandainya karyawan mereka punya pertanyaan kepada HR, itu pun juga mereka bisa raise di dalam Zoho People, sehingga pertanyaannya mereka nanti akan bisa di-assign ke orang yang tepat atau ke HR yang tepat untuk menjawab pertanyaan dari mereka. Dan untuk aplikasi-aplikasi yang tadi, baik itu di Zoho Expense, kemudian untuk SRIS, Recruitment Software, itu masuk ke dalam bundle yang namanya Zoho People Plus. Jadi kalau butuh rangkaian aplikasi tersebut, bisa subscribe Zoho People Plus, atau kalau maunya individu, itu pun juga bisa. Nah, kita juga punya aplikasi yang lainnya apa? Aplikasi untuk IT. Apa saja di sini? Kita punya yang namanya low code and no code. Fungsinya untuk apa? Untuk kita bisa membuat aplikasi yang sangat cepat sekali tanpa kita melakukan yang namanya coding. Kenapa? Karena dengan menggunakan teknologi low code dan no code, untuk membuat aplikasi ini kita sifatnya bisa drag and drop.
Dan kita juga sudah sediakan banyak sekali aplikasi yang berbeda yang bisa langsung digunakan oleh Bapak dan Ibu. Bahkan kita juga sudah sediakan AI, jadi kita tinggal minta, "AI tolong dong bikinin aku software untuk POS, atau software untuk keuangan, atau software untuk apa." Itu AI-nya pun juga akan bisa generate aplikasi yang sesuai dengan instruksi kita tersebut. Dan deployment-nya atau kita juga bisa pasangkannya itu di web ataupun di seluler, baik itu iPhone ataupun lewat Android. Kita bisa bikin ERP ataupun kita bisa bikin aplikasi-aplikasi lain yang macam-macam dengan menggunakan low-code and no-code platformnya Zoho, yaitu Zoho Creator. Nah, ini kita punya banyak sekali modul-modul, banyak sekali pre-built template yang bisa teman-teman gunakan untuk bisa membuat Zoho Creator. Baik itu untuk vendor management system, kita pun juga sudah sediakan di sana. Untuk request quotation, ini tadi yang saya sampaikan bahwa kita punya AI prompt untuk kita bisa membuat aplikasi yang diinginkan. Jadi kita tinggal minta aja ke aplikasi, kita mau bikin apa nih? Aplikasi untuk apa? Apakah inventory management software atau apakah aplikasi untuk NGO atau aplikasi untuk yang lainnya? Ini kita tinggal tulis aja, nanti dari AI-nya Zoho namanya Zia yang akan membuat aplikasi tersebut. Kemudian ada juga aplikasi untuk kolaborasi dan juga untuk produktivitas. Kita punya aplikasi namanya yang pertama, Zoho Mail. Ini email yang sangat sederhana dan ini nggak kompleks sama sekali, tapi dari sisi keamanan, kemudian dari sisi penggunaan, kemudian dari sisi fitur, ini sangat luar biasa sekali. Dan terutama, baik itu versi yang gratisannya pun, Zoho Mail ini bebas iklan. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir kalau seandainya kalau pakai free tools nanti akan di-spam oleh banyak advertising atau banyak iklan, nggak perlu takut seperti itu karena di Zoho kita sudah committed untuk bebas iklan untuk semua software-software-nya kita. Dan kita pun juga punya yang namanya aplikasi namanya Zoho Click, ini untuk kita bisa melakukan pesan instan, kita bisa calling teman kita bisa melakukan chatting dengan teman kita bisa lakukan untuk video conferencing pun dengan teman kita, semuanya bisa dengan menggunakan Zoho Click dan juga ada bantuan AI-nya juga di sana. Dan selain itu kita juga punya untuk Connect, yaitu social intranet untuk let's say kalau seandainya perusahaan itu punya announcement nih, mereka ingin announce sesuatu dan semua karyawan wajib baca. Nah, itu bisa menggunakan tool Zoho Connect dan kalau seandainya karyawan itu belum baca, mereka akan mendapatkan notifikasi yang terus-menerus. Dan mereka harus ada acknowledge kalau mereka sudah membaca pengumuman tersebut. Atau kalau seandainya kita mau bikin yang namanya town hall nih, kan lumayan sering gitu kan sekarang istilah-istilah town hall. Nah, kita juga bisa pakai yang namanya Zoho Connect untuk kita bisa menjalankan town hall tersebut. Di collaboration tools-nya juga kita sediakan namanya Work Drive atau Zoho Work Drive. Fungsinya apa? Ini untuk cloud storage, untuk kita bisa menyimpan dokumen secara cloud supaya data kita lebih aman dan untuk kita bisa mendistribusikan data tersebut atau mendistribusikan file itu menjadi lebih terorganizer karena kita bisa berikan restriction access-nya. Apakah itu dia bisa akses semuanya atau hanya akses tertentu atau seperti apa itu nanti bisa kita setting di dalam Zoho Work Drive. Dan di Zoho kita juga sediakan namanya aplikasi untuk Office-nya. Ketika teman-teman mau membuat presentasi, ketika teman-teman mau mengolah data menggunakan spreadsheet, mau membuat proposal dengan menggunakan semacam kayak docs, itu kita sediakan di Zoho Show, Zoho Writer, dan juga Zoho Sheet. Dan ini bisa kita lakukan secara instant collaboration. Jadi kalau misalkan teman-teman yang lainnya mau menambahkan sesuatu di sana, itu semuanya bisa langsung kerja bareng di sana, nggak perlu kita kirim filenya dulu baru direvisi, nggak perlu seperti itu. Ini untuk Zoho Writer kita juga bisa sediakan workflow-nya. Kalau seandainya kita mau bikin kayak artikel blog dan artikel blognya sebelum dipublish harus harus ada approval dari atasan. Nah, itu bisa kita siapkan yang namanya workflow-nya juga. Nah, ini bisa kita setting semuanya di dalam Office Suite-nya Zoho. Semuanya itu kita sediakan di dalam bundle yang namanya Zoho Workplace.
baik itu aplikasi untuk emailnya, untuk town hall-nya, untuk meeting, untuk pesanan, untuk Office Suite, semuanya kita sediakan di tools yang namanya Zoho Workplace. Itu bandelnya. Tapi kalau seandainya Bapak dan Ibu sekali lagi ingin yang individual, oh aku hanya butuh untuk emailnya saja, aku hanya butuh untuk meeting tools-nya saja, itu pun juga possible dilakukan. Jadi di Zoho sendiri kita punya puluhan aplikasi, lebih dari 55 aplikasi yang berbeda, baik itu aplikasi untuk marketing, untuk sales, untuk communication, collaboration, HR, IT, semuanya kita bisa sediakan di sana. Dan uniknya lagi, di Zoho, kita bisa pecah jadi beberapa bagian. Kalau seandainya Bapak dan Ibu butuh untuk, oh aku hanya butuh untuk CRM-nya aja, aku hanya butuh untuk accounting software-nya saja, itu bisa. Atau kalau misalkan butuh, oh aku butuh nih bundle untuk sales dan marketing software-nya jadi satu. Atau bundle untuk, oh aku mau nih untuk email and collaboration tools-nya, aku mau itu itu semuanya bisa langsung kita lakukan di dalam switch-nya Zoho. Jadi kita sediakan switch juga tuh, selain individual apps, kita juga bisa sediakan switch. Dan yang terakhir, yaitu kalau seandainya Bapak dan Ibu, "Oh ini kayaknya menarik nih, aku butuh CRM-nya, aku butuh untuk marketing-nya, aku butuh untuk finance-nya, aku butuh untuk HR-nya, aku butuh untuk IT-nya, aku butuh semuanya." Kita juga sediakan namanya bundle, itu di namanya Zoho One. Di Zoho One ini lebih dari 45 aplikasinya Zoho itu kita integrasikan ke dalam satu suite, kita integrasikan ke dalam satu sistem sehingga Bapak dan Ibu di sini nggak perlu harus mengintegrasikan secara manual karena semuanya ini sudah terintegrasi secara native. Dan dari sisi harga pun ini juga dibundle di satu harga. Jadi nggak perlu rumit, nggak perlu bingung terhadap, oh itu aplikasi ini nanti bayarnya kapan ya? Aplikasi ini bayarnya kapan ya? Nggak perlu seperti itu karena semuanya di-bundle di dalam satu harga. Dan kalau seandainya Bapak dan Ibu, let's say, tadinya menggunakan beberapa aplikasi yang berbeda, kemudian pindah ke Zoho One, maka penghematannya bisa sampai 90% dibandingkan dengan membeli aplikasi-aplikasi individual tersebut. Jadi di dalam Zoho semua aplikasi-aplikasinya kita itu akan bekerja secara native integration. Semuanya terintegrasi secara native. Jadi kita nggak perlu lakukan integrasi manual antara perpindahan data antara satu aplikasi dengan aplikasi lain. Itu semuanya sudah terjadi secara native di sana. Sehingga Bapak dan Ibu nggak perlu kesulitan untuk mengelola vendor yang berbeda, mengelola aplikasi yang berbeda, mengelola billing yang berbeda, belum lagi kalau ada masalah harus menghubungi orang yang berbeda-beda. Kalau seandainya dengan menggunakan Zoho, semuanya itu akan hilang. Jadi dengan menggunakan Zoho akan memberikan peace of mind, nggak hanya dari sisi cost saving, tapi juga dari sisi kemudahan penggunaan dan kemudahan untuk implementasinya. So Zoho offer the operating system for bisnis. Terima kasih, saya ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di webinar-webinar Zoho berikutnya. Salam.